orang biasa. Kitian, kamu tahu kemampuanmu sendiri? Apakah kamu tidak... Tuan Muda Istana Naga Langit, jangan khawatir istriku. Suamimu bukan orang biasa. Chang. Di mana bosmu? Di sini. Segera lepaskan orang itu. Berhenti berteriak. Hentikan. Aku Lucian sudah berkecimpung begitu lama. Ini pertama kalinya seseorang berani di depanku untuk menyuruhku berhenti. Kau adalah orang yang pertama. Yang pertama mendapat hadiah. Siapa yang resletingnya belum ditutup? Membiarkan sifat berandalanmu yang kekanak-kanakan keluar. Berani datang dan mengejek Tuan Lu kami. Saudara-saudara, serang. Tunggu. Nah, aku akan memberimu kesempatan. Berlutut dan minta maaflah. Lumpuhkan kakimu sendiri, dan aku akan melepaskanmu kali ini. Kalau tidak, bukan hanya kau tidak akan membawanya pergi hari ini, nyawamu juga akan tinggal di sini. Maafkan kekasaranku. Kau berani memerintahku untuk berlutut. Aku khawatir kau punya nyali untuk mengatakannya, tapi tidak punya nyali untuk melaksanakannya. Anak itu sangat sombong. Saudara-saudara, tangkap dia. Kenapa kalian melihatku? Pukul dia. Bereskan dia, dan aku akan memberimu 1 juta. Keluar dari sini. Jangan mendekat. Bisakah kau melepaskan orang itu sekarang? Kau sebenarnya kau ini siapa, nak? Siapa aku? Kau tidak pantas untuk tahu. Nah, apa kau tahu ini wilayah siapa? Ini adalah wilayah Tuan Hu, Kaisar Bawah Tanah, Xiu Lin Hu, dari kota Jiangbei. Kau menyinggung Tuan Hu, kau pasti bosan hidup. Su Lin Ho. Apa kau takut sekarang? Kau pasti takut kan? Kau bajingan. Bahkan jika Su Lin Hu datang ke sini sekarang, dia masih harus berlutut di hadapanku. Kau ini apa? Beraninya kau bertindak lancang di depanku. Siapa yang punya nyali seperti itu? Berani menghina Xiu Lin Hu-ku. Tuan Hu, Anda datang di waktu yang tepat. Dia orangnya, iparnya, menyebabkan masalah di kasino kami, dan aku menangkapnya. Dia datang ke sini untuk menghancurkan tempat ini, dan melukai begitu banyak saudara kami, Tuan Hu. Dia bilang, dia ingin Anda bersujud dan meminta maaf. Apel. Kalau tidak kenapa? Tuan Muda. Tuan Muda kenapa apa? Tuan Muda mohon maafkan saya. Barusan, saya gagal mengenali orang hebat. Saya harap Tuan Muda bisa memaafkan saya, Tuan Hu. Kenapa Anda berlutut padanya? Tuan Hu. Apa kau buta dasar bodoh bermata anjing, Tuan Hu? Cukup. Mari kita bicara tentang iparku dan masalah di kasinomu. Berapa banyak uang yang dia hutang pada kasinomu? Tidak ada utang. Tidak ada utang. Dia tidak berutang sepeser pun. Kami masih berutang 1 juta padanya. Tuan Muda mohon tenang saja. Semua biaya untuk pemuda ini. Semuanya dibebaskan. Selain itu, saya sendiri yang akan membawanya ke rumah sakit. Begitu lebih baik. Ya. Semua yang terjadi di sini hari ini. Kau tidak diizinkan memberitahu orang tua itu. Ya, Tuan Muda. Melapor kepada Lord King Hei. Tuan Muda telah muncul. Nona Bai, King Hei seorang penjaga Istana Naga Langit. orangnya sudah ditemukan. Tuan Muda telah ditemukan. Tunggu aku. Aku akan segera bergegas ke sana. Aku kembali. Ibu istriku. Aku menyelamatkan kakakku. Jangan khawatir, dia hanya menderita luka ringan. Aku sudah mengatur seseorang untuk mengirimnya ke rumah sakit. Dia akan segera kembali. Kitian. Biasanya ketika ada masalah,
Tidak apa-apa jika kamu tidak bisa membantu, tetapi menyelamatkan adikku adalah masalah yang sangat besar. Kamu bahkan berani mengklaim jasa secara palsu. Kamu benar-benar sangat mengecewakanku. Dia diselamatkan oleh Tuan Muda Zhang. Hanya berdasarkan dirimu si pecundang ini. Mungkinkah kamu bisa dari tangan Tuan Hu menyelamatkan putraku? Keterlaluan apa kamu tidak tahu malu? Untuk melihat karakter macam apa dirimu ini, apakah kamu pantas? Dia menyelamatkannya. Ada apa aku yang menyelamatkannya? Kau ini makhluk macam apa? Berani-beraninya kau mengatakan kau menyelamatkannya. Kamu tidak berguna, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu berani menghina Tuan Muda Zhang. Ibu, aku benar-benar menyelamatkannya. Cukup Kitian, kamu tidak punya kemampuan. Aku tidak menyalahkanmu. Tetapi Tuan Muda Zhang telah mengerahkan begitu banyak upaya dan energi untuk menyelamatkan adikmu. Dan kamu bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun terima kasih. Kamu terlalu mengecewakan. Kau lebih memilih mempercayai orang luar daripada mempercayaiku. Percaya padamu, kamu tidak punya keterampilan lain. Tetapi kamu cukup pandai mencari kesalahan. Aku bilang ibu. Bagaimana aku harus menjelaskan ini padamu? Menjelaskan apa? Apakah kau menyelamatkannya atau tidak? Sun Xing, Tuan Muda keluarga Sun. Apa kau pikir aku tidak akan tahu? Putraku yang berharga sudah kembali. Kakak, cepat beritahu kami. Bagaimana tepatnya kamu bisa kembali? Benar, adik kecil. Cepat beritahu mereka, siapa yang menyelamatkanmu? Orang yang menyelamatkanku tentu saja adalah Tuan Muda Zhang. Tuan Muda Zhang, terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda hari ini, aku pasti sudah mati di sana. Adik kecil, pikirkan baik-baik lagi. Tadi ketika kita berada di kasino, apakah kamu melihatku? Tutup mulutmu. Aku tahu, aku melihatmu di kasino. Kau ada di sana di tempat kejadian. Ketika aku berada di kasino, dipukul di kepala dengan botol bir. Kau bahkan tidak berani kentut. Ketika aku diperban di rumah sakit, aku mendengar semuanya dengan jelas. Orang yang menyelamatkanku adalah seorang tuan muda. Bisakah kau mengerti? Dia adalah seorang tuan muda. Mungkinkah itu kau? Benar, aku adalah tuan muda itu. Baiklah, mereka sudah menyuruhmu diam. Bibi Wu, aku sudah lama mendengar tentang keluarga Sunmu. Ada menantu laki-laki yang tinggal di rumah. Hari ini aku akhirnya melihatnya sendiri. Benar-benar sesuai dengan reputasinya. Nah, jika aku jadi kamu, aku akan segera kabur. Tinggal di sini hanya mempermalukan dirimu sendiri. Bagaimana kalau begini, tanda tangani ini? Setelah menandatangani ini, ambil barang-barangmu dan keluar dari keluarga Sunku. Perjanjian cerai. Ibu, kau memintaku menceraikan Wan Qing. Benar sekali. Seorang pecundang tidak berguna seperti Kitian. Sama sekali tidak pantas untuk Wan Qing kami. Hanya seseorang seperti Tuan Muda Zhang. Seorang pemuda berbakat. Yang pantas untuk menjadi menantu idaman keluarga Sun kami. Dibandingkan dengan Tuan Muda Zhang, kau hanyalah katak di selokan kotor. Kakakku menikahimu. Benar-benar penderitaan yang mengerikan. Sekarang kau cepat tanda tangani perjanjian perceraian ini untukku. Setelah menandatanganinya, cepatlah dan enyah dari sini. Jangan tidak tahu berterima kasih, tapi aku menyelamatkanmu. Diam. Wan Qing, aku lupa memberitahumu. Besar. Tuan Hu akan berada di Jiangbei, mengadakan konferensi bisnis. Kamu sangat luar biasa. Jangan biarkan orang tak berguna menyeretmu ke bawah. Baiklah. Kitian, Kau pikir kau ini orang macam apa? Beraninya kau menyuruh istriku untuk menceraikanku. Wan Qing, jika kau benar-benar ingin menjadi konferensi aliansi pedagang, aku bisa segera membuat Xiao Lin Hu merangkak ke sini dan menyerahkan posisi konferensi aliansi pedagang kepadamu. Cukup Kitian. Aku bisa mentolerir kamu tidak punya kemampuan. Kamu tidak punya uang. Dan aku tidak pernah meremehkanmu karenanya. Aku tahu Tuan Muda Zhang lebih baik darimu dan kamu sendiri tahu itu. Tapi kamu bisa mencoba untuk bekerja keras. Jangan mempermalukan dirimu seperti ini. Baiklah. Mari kita bercerai. Sun Wan Qing, perasaan kita selama 3 tahun. Kau benar-benar bersedia mempercaya cerita sepihak dari anjing ini.
namun tidak mau mempercaya sepatah kata pun dari suamimu. Justru karena kita sudah bersama selama 3 tahun. Sehingga aku tahu kamu dan aku sudah berakhir. Ada 100.000 di kartu ini. Ambil ini. Anggap saja sebagai kompensasiku kepadamu untuk perceraian ini. Apa kau pikir aku ini seseorang yang peduli pada uang? Apa kau tahu apa yang kurelakan hanya untuk bersamamu? Kitian, haruskah kamu memaksaku untuk mengatakan hal-hal yang begitu tidak menyenangkan? Baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Kamu tidak pantas untukku 3 tahun lalu. Ibuku tidak ingin aku menikahimu, tapi aku bersikeras menikahimu. Hari ini aku menyesalinya. Aku menyesalinya, mengerti? Baiklah, bagus sekali. Pengabdianku selama 3 tahun. Aku akan menganggapnya sebagai pembayaran kembali atas apa yang kau sebut kebaikan. Sun Wanking, mulai sekarang ikatan antara kau dan aku terputus. Kuharap kau tidak akan menyesalinya nanti. Tunggu, apa maksudmu? Apa kau pikir bahwa aku yang bersalah padamu? 3 tahun. Masa mudaku terbuang sia-sia untuk seekor anjing. King Hei, aku bisa mewarisi posisi ketua balai Istana Naga Langit. Tapi sebelum itu, aku ingin melakukan satu hal terlebih dahulu. Tuan muda Anda sudah tiba. Apakah undangannya sudah dikirim? Saya sudah menyuruh seseorang mengirimkannya ke tangan Nona Wan King. Aku benar-benar menantikan konferensi aliansi pedagang besok. Nona, terima kasih atas usaha Anda. Kemana King He pergi? Dia menemani Tuan Muda untuk menghadiri konferensi aliansi pedagang. Hanya konferensi aliansi pedagang. Apa yang harus dihadiri? Itu untuk wanita itu. Ya. Mari kita pergi ke tempat konferensi. Orang ada di sini. Kitian, apa kau tidak akan pernah berhenti? Sun Wanking, apa kau benar-benar tidak ingin melihatku? Aku memberitahumu, Kitian. Kita tidak lagi memiliki hubungan apapun. Aku sudah memberimu semua yang kau inginkan. Tapi, tidak ada tetapi. Bahkan jika keluarga Sonku memelihara seekor anjing, memeliharanya selama 3 tahun. Ketika melihat orang, ia masih akan mengibaskan ekornya dan menggonggong 2 kali. Tetapi kami memelihara sesuatu yang tidak berguna sepertimu. Dan itu seperti memelihara bajingan tak tahu terima kasih. Yang kamu tahu hanyalah meminta uang. Aku membenci. Tidak sepeser pun. Benar, Kitian. Buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Ini adalah tuan muda tertua dari keluarga Shang. Dan ini adalah tuan muda tertua dari keluarga Shao. Aku tidak peduli bagaimana kau berhasil menyelinap masuk ke tempat ini. Jika kau tahu diri, cepatlah enyah kembali ke tempat asalmu. Kalau tidak, kedua tuan muda ini akan memukulmu sampai mati di sini. Dan tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Mengerti? Kitian, kegigihan seperti lintah dari bajingan sepertimu itu tidak hanya tidak akan memberimu apa-apa. Itu hanya akan membuatku semakin membencimu. Cepat pergi. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Kau pikir aku datang ke tempat ini hanya demi dirimu? Kalau begitu kau terlalu memuji dirimu sendiri. Kau tak berguna, benar-benar tak berguna. Mengapa kamu begitu agresif terhadap seorang wanita? Apakah kamu tahu? Menyelinap masuk tanpa izin. Tempat ini tanpa izin. Konsekuensi apa? Tempat ini milik Tuan Hu. Paling banter kepalamu akan terpisah dari tubuhmu. Paling buruk seluruh keluarga akan dimusnahkan. Apakah kamu mau coba? Konsekuensinya memang cukup parah. Tapi apa hubungannya denganku? Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Aku sedang membicarakanmu. Apakah kamu memenuhi syarat? Kamu tidak diundang, namun kamu menyelinap ke tempat ini. Sudahkah kamu memutuskan? Bagaimana kamu ingin mati? Apa kau pikir orang-orang di sekitar Tuan Hu semuanya buta? Akankah mereka mengizinkan seseorang tanpa undangan untuk masuk begitu saja? Bagaimana? Apakah kau menyiratkan bahwa Tuan Hu mengundangmu ke sini? Kenapa kau tidak bertanya? Aku, Tuan Muda Shang, orang-orang rendahan, tidak pernah melihat hal seperti ini dalam hidup mereka. Agak bisa dimaafkan jika mereka lupa diri. Jangan marah pada seekor semut. Tapi ingat ini.
Bahkan jika seekor semut melayang ke langit, itu tidak lebih dari seekor semut. Ia tidak akan pernah menjadi naga. Semuanya katakan padaku, apakah aku benar? Benar. Awalnya, aku berpikir bahwa orang-orang yang menghadiri konferensi aliansi pedagang, semuanya adalah elit bisnis, beradab dan bijaksana. Aku tidak pernah menyangka bahwa yang datang adalah sekelompok orang-orang sepertimu yang mulutnya penuh kata-kata kotor. Para bajingan yang benar-benar tercela itu. Kau mencari mati. Kalian sekelompok sampah. Apa kalian bahkan pantas berbicara tentang pengalaman denganku? Cukup, Kitian. Orang mana di sini yang bukan tokoh utama yang, jika mereka menghentakkan kaki kota Jiangbei, akan berguncang 3 kali. Beraninya kau menyebut parah. Taipan bisnis ini sampah. Cepat minta maaf kepada semua senior di sini. Menyuruhku meminta maaf kepada mereka. Dengan segala hormat. Tidak ada satupun orang yang hadir di sini yang pantas. Turun. Ada banyak sekali aspek dalam segala hal. Masalah yang sudah ada selama milenium. Dan dunia ini memiliki dimensi yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa orang mengenakan pakaian desainer, memegang gelas berkaki, dan menghadiri beberapa perjamuan. Lalu berpikir mereka telah melihat dunia. Tutup mulutmu. Angin tidak tahu hujan gunung. Sama seperti anjing tidak mengerti ucapan manusia. Teman yang sedang minum itu. Pernahkah kau melihat hamparan luas bintang di padang gurun? Menggunakan pengalamanmu yang terbatas untuk dengan gegabah menilai pengalaman orang lain. Apakah ini yang kau sebut telah melihat dunia, tak tahu malu? Kau lancang. Jika kau menggunakan pengetahuanmu yang terbatas, meremehkan pemahaman, dan nilai orang lain, maka itu sungguh belum pernah melihat dunia. Apakah kau mengerti? Keluar. Keluar. Kitian, sudah cukup tingkahmu. Aku tahu perceraian itu merupakan pukulan besar bagimu. Tapi kita sungguh bukan orang dari dunia yang sama. Terima kenyataan baiklah. Sudah kubilang aku datang ke sini kali ini. Bukan untukmu. Jangan besar kepala. Kamu sampah tak berguna. Apa yang kamu pura-purakan? Jangan kira kami tidak tahu. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Sekarang putriku, seorang kandidat untuk konferensi aliansi pedagang. Jika kau memberitahu mereka, kau adalah anggota keluarga Sonku. Siapa yang tidak berani membiarkanmu masuk? Sekarang kau mengandalkan pengaruh keluarga Son kita. Namun kau merusak keluarga Son kita. Apakah kau tidak punya rasa malu? Kitian, aku memberitahumu. Jangan pernah berpikir untuk datang ke sini untuk merusak pemilihan kakakku sebagai konferensi aliansi pedagang. Datang ke sini untuk membuat masalah. Berani bertindak liar di sini. Lupakan tentang nanti ketika Chu Lin Hu Tuan Hu tiba. Bahkan jika kepala 4 keluarga besar tiba, kau tetap akan membayar mahal. Tidak perlu, dia hanyalah orang tak berguna yang tidak berarti. Nah, mengapa ayah kita harus turun tangan? Sekarang yang harus kau lakukan hanyalah berlutut, bersujud kepada kami, meminta maaf, dan kemudian aku mungkin saja mengampuni nyawa anjingmu. Hanya berdasarkan dirimu. Apakah kau pantas membuatku berlutut? Bagaimana jika aku tuan muda ini ikut campur? Semut. Kurang ajar. Kau ini makhluk macam apa? Berani menyentuhku. Kau benar-benar berani memukulku. Kau tamat, kau benar-benar tamat. Tuan muda Shou, apakah Anda baik-baik saja? Kau benar-benar berani memukul seseorang di konferensi aliansi pedagang. Bagus, meskipun kami tidak memiliki wewenang untuk memobilisasi tim keamanan aliansi pedagang, tapi para tetua kami punya kekuatan. Begitu mereka tiba, kau tunggu saja untuk mati. Mati. Bukankah itu berarti melepaskannya terlalu mudah? Aku ingin membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Tepat sekali Tuan Muda Shao. Mari kita buat hidup anak ini lebih buruk daripada kematian. Bahkan jika kepala 4 keluarga besar datang. Lalu kenapa? Mereka semua sudah tiba. Sempurna aku akan membuat mereka semua bersujud di hadapanku. Kurang ajar. Kepala keluarga Shao. Kepala keluarga Shao. Kepala keluarga Li. Kepala keluarga Wang. Ayah,
kau akhirnya datang. Itu hanya sebuah nama, tidak tahu hidup dari mati. Berani membuatku Zhang Tianxian bersujud di tanah. Dia orangnya paman-paman. Ini anak yang menghina kalian. Ayah, aku tidak tahu dari mana sampah ini menyelinap masuk ke tempat acara. Dia bahkan memukulku. Lihat-lihat betapa parahnya dia memukulku. Bagus nak, apa statusmu? Berani membuat masalah tepat di bawah hidung kekuasaan. Kepala keluarga Zhang, status apa yang mungkin dia miliki? Dia hanyalah seekor anjing yang dipelihara keluarga Sunku selama 3 tahun. Sekarang setelah dia dibuang oleh keluarga Sun kita, tendang dia keluar dari rumah. Menyimpan dendam. Jadi dia sengaja lari untuk membuat masalah di sini. Kau sama sekali tidak boleh melepaskannya. Jadi dia adalah orang yang anjing penjaga yang diusir oleh keluarga Sun. Hanya berdasarkan dirimu, kau berani mengganggu konferensi aliansi pedagang, menyerang putraku, dan menghina saudara Zhang? Kau benar-benar mencari mati. Bocah, cepat dan berlututlah di hadapanku. Apa yang baru saja aku katakan? Apa tidak ada yang dengar jelas? Baiklah, aku akan mengatakannya lagi. Mengenai kalian beberapa orang ini di mataku, kalian hanyalah beberapa semut yang sedikit lebih besar. Kalian ingin aku berlutut? Apakah kalian memenuhi syarat? Sungguh hanya orang bodoh yang tidak takut. Apakah kau tahu apa yang kami 4 keluarga besar wakili? Mewakili apa? Apakah itu penting? Di hadapanku kalian semua hanyalah sampah tak berguna. Sambung keluarga Sanku memiliki aset 100 miliar. Kau hanyalah seekor anjing liar yang diusir oleh keluarga Sun. Beraninya kau menyombongkan diri tanpa malu di sini dan menghina kami. Hanya 100 miliar. Dan kau berani memamerkannya. Siapa yang memberimu keberanian? Gila, dia benar-benar gila. Apa kau tahu berapa 100 miliar itu? Itu adalah uang yang tidak bisa kau hasilkan. Tidak, bukan dalam satu masa hidup. Uang yang tidak bisa kau hasilkan. Tolong jangan gunakan pemahamanmu yang sempit untuk mengukur kekuatanku, baiklah. Kau, Kakak, dia ingin mati. Biarkan saja dia mati. Mengapa kau repot-repot dengannya? Tamu-tamu terhormat. Aku tahu kalian semua menganggap diri kalian mulia. Dan semua mengikuti jejak 4 keluarga besar. Tapi menurut pandanganku, lupakan 4 keluarga besar. Bahkan jika semua orang yang hadir digabungkan, kalian hanyalah setetes air di lautan di hadapanku. Aku bisa menjatuhkan kalian hanya dengan membalikkan tangan. Hanya itu saja. Sombong kau ini siapa? Kau berani mengklaim secara liar bahwa dengan kekuatanmu sendiri, kau bisa menghancurkan para konglomerat bisnis Jiangbei kami, Nyonya Sun. Apakah ini anjing yang dibesarkan keluargamu? Beraninya dia secara terbuka memprovokasi semua keluarga kuat di Jiangbei. Apa yang harus kita lakukan? Sun Wanking, kau sekarang seorang kandidat untuk konferensi aliansi pedagang. Apakah kau akan mengabaikan kami semua dan tidak menganggap kami serius? Tidak. Tidak menganggap serius siapapun sama sekali. Para kepala keluarga yang terhormat, kesalahpahaman. Ini semua hanya kesalahpahaman. Keluarga Sun kami sehubungan dengan para kepala keluarga. Kami sangat menghormati. Bagaimana kami berani secara terbuka menyinggung para kepala keluarga yang terhormat? Bu, lihat, sudah kubilang. Pria menjijikkan ini masuk. Jelas berusaha merusak hal baik ini. Kakak perempuanku terpilih sebagai kandidat Aula Aliansi Pedagang adalah dia ingin menghancurkan kesempatan besar. Kesempatan untuk melambung keluarga Sun kita. Anjing itu dibesarkan olehmu. Kau urus sendiri. Jika karena masalah ini, masa depan keluarga Sun kita hancur, jangan salahkan aku, ibumu sendiri, karena bersikap keras padamu. Ibu, mohon tenang saja. Aku akan mengurusnya. Para senior dan tetua yang terhormat, insiden hari ini adalah kesalahan Wanking. Wanking akan terlebih dahulu di sini menyampaikan permintaan maaf kepada Anda semua. Kitian, awalnya aku masih merasa bersalah padamu. Tapi sekarang tampaknya bahwa seseorang yang berpikiran sempit sepertimu, egois dan mementingkan diri sendiri, dan bertindak sembrono, pada dasarnya tidak pantas mendapatkannya. Jika kau masih ingin aku menghargaimu, segera berlutut sekarang, dan bersujud untuk meminta maaf kepada semua senior dan tetua. Kau mungkin masih belum melihat situasi saat ini dengan jelas. Apa yang ingin kukatakan sama dengan apa yang kau katakan. Aku merasa enggan menceraikanmu. Tapi sekarang perasaan itu sudah hilang. Kitian, masalah telah meningkat sampai titik ini. Namun kau masih berpura-pura di sini. Apakah kamu benar-benar tidak takut mati?
kematian. Hanya orang-orang ini. Aku bisa memusnahkan mereka hanya dengan mengangkat tangan. Ibu lihat ini. Kau hanyalah bocah sombong. Kau pikir kau siapa? Kaisar bawah tanah Tuan Hu. Dan kau berani mengatakan bahwa dengan mengandalkan kekuatanmu sendiri, kau bisa menghabisi kami semua. Benar-benar konyol. Tepat sekali siapa yang tidak tahu cara menyombongkan diri. Aku bahkan bisa bilang Tuan Hu adalah ayah angkatku. Apa kau percaya padaku? Tuan Muda Xiao, aku percaya padamu. Zhou Linhu Kaisar bawah tanah. Jika dia datang ke sini, dia juga harus tunduk dan menyerah padaku. Kau bocah kecil. Benar-benar anak sapi yang baru lahir, tidak takut harimau. Orang macam apa Tuan Hu itu? Dan kau berani mengatakan bahwa dia akan tunduk dan menyerah padamu? Kau benar-benar tidak tahu karakter untuk mati. Bagaimana cara menuliskannya? Patriarch yang hentikan membuang kata-kata untuknya. Segera kerahkan tim keamanan aliansi pedagang. Patahkan semua anggota tubuhnya. Dan buang dia untuk memberi makan anjing. Keluarga Wangku mendukung usulan itu. Keluarga Li mendukung usulan itu. Setuju. Setuju. Bagus, karena semua patriark berbagi pandangan ini. Di mana tim keamanan aliansi pedagang? Ya. Dalam kapasitas saya sebagai ketua aliansi pedagang, saya perintahkan kalian untuk mengambil orang yang menyebabkan kekacauan di tempat ini, bocah kecil ini, dan seret dia keluar untuk dijadikan peringatan bagi yang lain. Siapa itu? Salam Tuan Hu. Kami menghormati Tuan Hu. Coba kulihat siapa yang berani begitu lancang. Nak awalnya. Kau hanya perlu nyah begitu saja. Tetapi sekarang Tuan Hu sudah tiba. Nasibmu akan jauh lebih menyedihkan. Benarkah begitu? Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Kitian, bisakah kamu berhenti menyeretku lagi? The film was translated and narrated by M Media. Aku menyeretmu jatuh. Siapa yang tidak tahu tentang hubungan kita sebelumnya? Kamu begitu lancang, hanya mencoba menyeretku untuk mati bersamamu. Sekarang kamu berlutut dan memohon ampun kepada Tuan Hu, dan aku akan memohon kepada Tuan Hu atas namamu. Dengan cara ini, kita berdua bisa mengatasi bahaya ini. Tetapi jika kamu terus bertindak semaumu, Sun Wanqing, jangan berdiri di sini. Berpura-pura menjadi orang baik-baiklah, karena kita sudah bercerai. Kita tidak punya hubungan apapun. Juga berhentilah mencoba memuliakan dirimu sendiri. Kitian, kamu pikir melakukan ini sangat mengesankan bukan? Kamu pikir jika kamu bertindak seperti ini aku akan berubah pikiran bukan? Aku beritahu kamu, tindakanmu hanya akan membuatku semakin membencimu. Kakak hentikan membuang kata-kata untuknya. Alasan dia lari ke sini hari ini hanya untuk membuat masalah bukan? Kau seharusnya lebih dulu cepat memikirkan solusi dan lihat apa yang harus dikatakan agar kita tidak terseret. Cepat katakan padanya, Wanqing jangan khawatir. Mengingat hubungan antara Tuan Hu dan aku, ini semua hanyalah masalah kecil. Selain itu, dengan bocah menyebalkan ini, kau sudah lama tidak memiliki hubungan. Aku di sini. Terima kasih Tuan Muda Zhang. Namun karena masalah ini, pada akhirnya disebabkan olehku, aku masih perlu memohon ampun kepada Tuan Hu. Baiklah, baiklah. Itu bisa diterima, itu bisa diterima. Kitian, insiden hari ini adalah kamu mencari mati. Jangan salahkan orang lain. Di dunia bawah, jangan katakan bahwa aku Sun Wanqing mengabaikan hubungan masa lalu kita dan menolak menyelamatkanmu. Menyelamatkanku. Tidakkah kau masih bisa melihat dengan jelas siapa yang berdaulat dan siapa yang menjadi bawahan? Baiklah. Zhou Linhu. Kitian, benda macam apa kau ini bocah? Beraninya kau tidak hormat pada Tuan Hu. Tuan Hu, saya minta maaf. Ini adalah kesalahan kami. Karena membiarkan anjing lancang masuk ke pertemuan ini. Siapa yang kau sebut anjing? Dia itu dia. Kau punya keberanian yang luar biasa. Tuan Hu, tahu kenapa kau malah memukulnya? Aku akan memukulmu juga. Dasar bodoh terkutuk. Zhou Linhu menghormati Tuan Muda Qi. Apa yang terjadi pada Tuan Hu? Mengapa dia berlutut? Tuan Hu, ini... Zhou Linhu. Kau memelihara anak buah yang buruk. Tokoh hebat yang telah melihat dunia. Bawahan itu bersalah. Saya mohon Tuan Muda Qi menghukum saya. Tuan Hu, apa yang kau lakukan? Dia hanyalah seekor anjing liar yang kebetulan dipelihara oleh keluarga Sun. Kau. Dasar bodoh buta. Bukan begitu. Ada apa denganku? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Dia hanyalah seekor anjing liar. Anak durhaka.
Diam. Tuan Hu, Xiao Kai masih anak-anak. Dia salah bicara. Dia menyinggung Anda, Tuan. Mengingat hubungan kita. Ayah. Siapa yang punya hubungan denganmu? Jangan sebut-sebut anakmu. Bahkan seluruh keluargamu tidak bisa lolos dari hukuman. Dan kalian bertiga keluarga. Jangan berpikir ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Dengarkan baik-baik apa yang saya katakan tentang masalah hari ini. Kalian semua. Tidak ada satupun dari kalian yang akan lolos. Tuan Mudaki. Para bajingan yang tidak tahu menilai karakter ini. Bagaimana seharusnya mereka ditangani? Mohon berikan perintah Anda. Sekelompok penjilat. Orang-orang bermata anjing yang meremehkan orang lain ini. Membiarkan mereka ada hanya akan merugikan rakyat Jianbei. Dimengerti. Penjaga. Mulai sekarang 4 keluarga besar disingkirkan dari Jianbei. Disingkirkan. Tidak. Tidak, kakak. Kitian yang menyebalkan itu. Apakah dia mungkin punya identitas lain? Tuan Hu benar-benar demi dia. Membuat 4 keluarga besar Jianbei semuanya dihapus dari daftar. Aku juga tidak tahu. Tuan Hu, kasihanilah kami, Tuan Hu. Tuan Hu, masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Wang kami. Anda harus mengampuni kami. Ini juga tidak ada hubungannya dengan keluarga Li kami. Itu semua ulahnya Zhang Tianxiang anjing tua ini yang memaksa kami untuk berdiri bersamanya. Jika Anda ingin menghancurkan seseorang, hancurkan keluarga Zhang, mohon ampuni keluarga Li saya. Bahkan sekarang kau masih tidak tahu kepada siapa kau harus berlutut. Dan kau masih berani memohon belas kasihan padaku. Tuan Mudaki, kasihanilah kami. Tuan Mudaki ampuni hidup kami. Jangan repot-repot. Aku hanyalah menantu yang tidak berguna oleh keluarga Sun yang baru saja diusir dari rumah. Kemampuan apa yang kumiliki untuk menyelamatkan nyawa kalian? Apakah kalian semua mengerti maksudku? Penjaga, seret mereka semua pergi. Tunggu apa? Kau berani menyuruhku menunggu? Saya Shang tidak berani. Tapi saya Shang ingin mengajukan satu pertanyaan kepada Tuan Hu. Siapa sebenarnya Gitian ini? Sehingga dia pantas bagi Tuan Hu melakukan upaya sebesar ini. Kau bahkan tidak mengenal Tuan Mudaki. Tidak heran 4 keluarga besar kalian akan segera lenyap. Zhou Linhou, kau terlalu sombong. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa dengan kekuatanmu sendiri, kau bisa menghancurkan 4 keluarga besar kita? Ketua Xiang benar. Zhou Linhou, kau hanyalah seorang kaisar bawah tanah. Masalah di atas tanah masih harus diputuskan oleh Tuan Kota. Kau pikir kau bisa sendirian di kota Jianbei, memegang kekuasaan mutlak? Aku memberitahumu, kau tidak bisa melakukannya. Kau tidak sepadan. Tenang, ayah. Zhou Linhou. Kitian. Aku tidak peduli hubungan apa yang kau miliki. Di sini di kota Jianbei, Tuan Kota adalah satu-satunya otoritas. Pada konferensi aliansi pedagang ini, Tuan Kota juga akan datang langsung ke tempat kejadian. Jika kau berani bertindak lancang di sini, 4 keluarga besar kami pasti akan mengajukan petisi bersama. Dan kemudian, kami akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Keluarga Wang saya mendukung itu. Aku ingin melihat ketika Tuan Kota tiba. Apakah dia akan berpihak padamu, Zhou Linhou? Dan si tak berguna milikmu ini? Atau dia akan berpihak pada 4 keluarga besar kami yang telah berdiri tegak di Jianbei selama beberapa ratus tahun terakhir ini? Jadi bagaimana jika dia adalah Tuan Kota? Jika dia datang memohon dan kurang bijaksana, aku akan tetap mengirimnya untuk bergabung dengan kalian ke neraka bersama-sama. Siapa yang punya keberanian untuk berani mengirim Tuan Kota ini ke neraka? Salam, Tuan Kota tidak perlu formalitas. Tuan Kota Jianbei. Si bodoh kecil mana barusan yang berani mengirim Tuan Kota ini ke neraka? Tuan Kota. Itu dia. Pemuda bernama Kitian inilah. Dia tidak hanya mengganggu konferensi aliansi pedagang hari ini, tetapi juga mengancam akan mengirimmu dan kami ke neraka. Kitian,
Dari mana datangnya bocah liar ini? Nada bicaranya cukup sombong. Tuan Kota. Orang ini awalnya adalah menantu keluarga Sun. Namun dia hanyalah seorang bajingan. Tidak ada namun. Tuan Kota. Kitian hanyalah seorang bajingan. Dia sudah lama diusir oleh keluarga Sun kami. Sekarang dia dengan keluarga Sun kami. Sama sekali tidak ada hubungan. Benar sekali, Tuan Kota. Kitiansi tak berguna itu telah menyimpan dendam sejak menceraikan saudara perempuanku. Sekarang dia melihat saudara perempuanku akan menjadi kandidat untuk konferensi aliansi pedagang. Dia lari ke sini untuk membuat masalah. Jika kau berbicara tentang dia dan keluarga Sun kami, hanya ada kebencian. Sama sekali tidak ada hubungan lain. Tidak kakak, mengapa kau tidak mengatakan apa-apa? Jika kau tidak segera angkat bicara, seluruh keluarga kita akan dihancurkan olehnya. Kitian Tuan Kota telah tiba. Apakah kamu masih tidak mau berlutut dan meminta maaf kepada 4 keluarga besar? Apakah kamu benar-benar ingin menyeret keluarga Sunku dan dikubur bersamamu? Menyeretmu jatuh untuk dikubur. Kau mungkin terlalu menghargai dirimu sendiri. Kitian, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kamu masih sangat keras kepala dan sesat. Aku Sun Wan King tidak akan lagi peduli padamu. Tuan Kota, keluargaku dan Kitian tidak ada hubungannya dengan itu. Semua yang dia lakukan juga tidak ada hubungannya denganku. Apakah Anda ingin membunuhnya atau menyiksanya? Aku tidak peduli. Ya Tuan Kota. Masalah ini, keluarga Shang kami bisa bersaksi. Semuanya adalah ular. Orang tak berguna bernama Kitian ini bukan hanya tidak ada hubungannya dengan keluarga Sun. Itu tidak ada hubungannya dengan semua orang yang hadir di sini. Bukankah begitu? Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana mungkin seorang si tak berguna yang diusir dari rumah ini punya keberanian untuk bertindak liar di konferensi aliansi pedagang ini? Tuan Kota, biarlah Shou Lin Ho yang entah kegilaan apa yang merasukinya bersikeras menghancurkan 4 keluarga besar kami hanya untuk membela. Jika Kitian yang tidak berguna itu berani menunjukkan wajahnya. Shou Lin Ho, ini melibatkanmu juga. Demi menantu yang diusir ini, kau benar-benar ingin menghancurkan 4 keluarga besar Jiang Beiku. Itu benar. Siapapun yang berani tidak menghormati Tuan Muda Qi, sekalipun aku Shou Lin Ho harus mati, aku akan melawan mereka sampai akhir yang pahit. Shou Lin Ho, saya sarankan Anda menyingkir. Jika tidak Tuan Kota akan memastikan Anda mati tanpa tempat pemakaman. Aku Kitian tidak pernah bersembunyi di balik orang lain. Kitian, berhenti berpura-pura menjadi orang besar di sini. Keluarga Sun kami baru saja mengusirmu keluar pintu. Dan kau segera menempel pada pewaris keluarga Bai. Dan kau masih pamer di sini. Apakah kau tidak punya rasa malu? Tepat sekali. Kitian, aku memberitahu. Was translated and Ketika kamu narrated menikahi by M adikku, Media. kamu adalah sampah. Setelah adikku menceraikanmu, kamu masih sampah. Jika bukan karena mengandalkan Nona Bai, hak apa yang kamu miliki? Kamu di depan kami, begitu sombong. Kau benar-benar mencari mati. Rusuh. Bagi mereka yang merasa benar sendiri, berbicara lebih banyak tidak ada gunanya. Kakak Kitian, mereka mempermalukanmu seperti ini. Apakah kau tidak marah? Lupakan saja. Kitian, selain pergi di belakangku untuk mencari wanita di luar, selain hanya menyemburkan omong kosong, apalagi yang bisa kamu lakukan? Hak apa yang kamu miliki untuk mengejek keluargaku dengan sarkasme seperti itu? Kau menginginkan posisi ketua konferensi aliansi. Aku bisa memberikannya padamu dalam hitungan menit. Aku selalu berpikir sebelumnya bahwa kita memiliki cinta. Aku pikir kau berbeda dari gadis-gadis lain, tapi aku tidak pernah menyangka. Sun Wan King, kau sangat mengecewakanku. Apa yang memberimu hak untuk mengatakan itu? Hak apa? Shou Lin Ho. Nona Sun, lihat apa ini? Ketua Aliansi Pedagang. Segel resmi Anda. Itu sudah disiapkan untukmu sejak lama. Nona Sun, semua yang telah Tuan Qi lakukan adalah untukmu. Sayang sekali, kamu tampaknya tidak memiliki takdir untuk itu.
1000 kesalahan 10.000 kesalahan semuanya adalah salahku. Selama posisi ketua aliansi pedagang ini diberikan kepada keluarga Sun kami, pernikahan antara kau dan Wan King, ibu menjamin bahwa mulai sekarang, aku tidak akan pernah ikut campur lagi. Kaliber macam apa? Berani mencuri pria dari kubai Ruosui? Hak apa yang kamu miliki untuk menghancurkan barang-barang keluarga kami? Kamu. Cukup, Ya Tuhan. Kitian. Apa yang kamu sebut posisi ketua aliansi pedagang? Aku khawatir, juga dari Nona Bai ini. Jadi sekarang kamu memohon begitu? Sebuah kesempatan yang didapat dari balik rok wanita lain dan kamu memberikannya padaku. Apakah kamu mencoba membuatku jijik? Nona Bai. Meskipun aku Sun Wan King, tidak bisa dibandingkan dengan orang besar sepertimu. Aku juga bukan wanita murahan yang akan menerima apa saja. Jika kamu ingin memainkan trik menjijikkan ini, aku tidak peduli. Tetapi jangan datang dan membuat jijik. Apakah aku Wan King akan cukup? Posisi ketua aliansi pedagang ini, siapapun yang menginginkannya bisa memilikinya. Aku Sun Wan King tidak peduli tentang itu. Kakak, Siapa yang memberimu izin Sun Wan King? kamu mau kemana? Kitian Nona Bai. Kalian berdua, jangan anggap dia serius. Benar. Jangan marah padanya. Aku akan segera memanggilnya kembali untuk meminta maaf padamu. Cepat pergi ibu. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Kakak, Aku pergi sekarang. kakak. Membiarkan kalian semua pergi tanpa terluka sedikit pun. Sudah cukup memberimu muka. Dan kau masih berpikir untuk kembali. Coba kembali, aku tantang kau. Ruosui tidak perlu bicara lagi. Biarkan mereka pergi. Kakak Kitian, mereka memperlakukanmu seperti itu. Apakah kau akan membiarkannya begitu saja? Biarkan saja. Maafkan orang lain jika memungkinkan. Tuan Ki benar-benar murah hati. Saya mengagumi Anda. Tuan Ki benar-benar bakat yang luar biasa. Hanya berdasarkan keluasan pikiran ini, maka tidak ada yang bisa menandingi. Kebahagiaanmu mungkin sedikit terlalu dini. Kakak Kitian, serahkan padaku. Baiklah, kalau begitu kau yang urus. 4 keluarga besar benarkah? Aku beri kalian waktu 1 hari. Kembali dan konsolidasikan aset keluarga kalian. Setengahnya serahkan kepada kakakku Kitian. Setengahnya lagi masuk ke kas negara. Jika kalian berani membangkang, aku tidak punya pilihan selain memberitahu kakakku. Pada saat itu, kalian akan tamat. Tidak. Tidak. Silakan Nona. Dan kau, Nona Bai. Tolong pertimbangkan pejabat ini. Saya benar-benar tidak tahu Tuan Ki dan status Anda. Saya mohon Anda menunjukkan belas kasihan. aset keluarga disita. Dicopot dari jabatan dan posisi. Pergi bertani. Nona Bai. Beraninya kau? Apakah kau ingin aku menanganinya secara pribadi? Tidak. Terima kasih Nona Bai. Karena telah berbelas kasih. Kakak Kitian, mereka telah membuat tempat ini benar-benar berantakan. Mari kita cari tempat yang romantis dan pergi berkencan. Aku tidak akan pergi. Tidak mungkin. Kau harus pergi. Ayo kita pergi. Kakak Kitian, ayo pergi. Putri, Kakak. Putri, Kakak. Putri. Putri, mengapa kau di sini? Cepat bangun. Tidak kakak. Kenapa kamu bersembunyi di sini? Jika kamu melakukan ini bukankah kita akan? Apakah kamu sudah terperangkap dalam jebakan jalang itu? Kalau begitu katakan padaku. Apalagi yang bisa aku lakukan? Apa yang bisa kamu lakukan? Bukankah kamu menanyakan hal yang sudah jelas? Kamu pergi. Cepatlah. Kamu ikut dengan kau untuk mencarinya. Untuk apa? Suruh aku pergi mencari. Hal tak tahu malu itu? Untuk apa? Lakukan saja sekarang. Tentu saja ini untuk mendapatkan identitas ketua aliansi pedagang. Kembali. Itu benar. Ini awalnya milikmu. Mengapa harus diberikan kepada orang lain? Ibu, itu adalah sesuatu yang dia gali dari balik rok wanita lain. Kamu ingin aku tanpa malu pergi memintanya untuk mengembalikannya. Kitian mungkin tidak tahu malu, tetapi aku Sun Wan King masih punya harga diri. Putriku yang bodoh. Gunakan otakmu sedikit. Ingin muka? Bisakah ingin muka memberimu makan? Jika dia ingin memberikannya padamu, ambil bagianmu, biarkan dia ambil miliknya. Ambil keuntunganmu sendiri. Kedua belah pihak tidak saling menunda. Lagi pula jika berbicara tentang tidak punya rasa malu, dialah yang tidak tahu malu. Keluarga Sun kami hanyalah mempermainkannya, menggunakannya untuk membantu keluarga Sun kami cepat meraih kesuksesan. Aku tidak akan pergi. Kakak, dengarkan saja ibu. Bisakah kamu? Gunakan otakmu. Aku baru saja menerima kabar. Ketua Balai Istana Naga Langit. Alasan dia tidak datang ke konferensi aliansi pedagang
adalah karena dia akan berada di Jiangbei beberapa hari ini untuk menggantikan posisi ketua balai. Selama besok aku berhasil menjalin koneksi dengannya, aku pasti akan membuat Kitian membayar. Kakak, bagaimana denganmu dan ketua balai Istana Naga Langit itu? Apakah kamu mengenalnya? Kakak Kitian. 3 tahun tak terlihat. Kau masih sangat pusat perhatian. Aku memberitahumu Nona Sulungbai, kita berdua benar-benar tidak cocok. Aku mohon padamu, jangan buang-buang usahamu. Padaku baik. Terima kasih untuk hari ini. Aku ada urusan lain, jadi aku akan pergi sekarang. Siapa bilang kita tidak cocok? Aku menyukaimu. Kau juga menyukaiku. Kakakku juga menyukaimu. Ketua kepala balai juga menyukaiku. Ini adalah perjodohan yang ditetapkan oleh orang tua kita dan diatur oleh Makom Blanc. Ini adalah jodoh yang dibuat oleh langit dan bumi. Jodoh emas dan giok yang baik. Tapi, aku tidak menyukaimu. Kakak Kitian. Dan kau masih bilang kau tidak menyukaiku. Kamu tidak suka padaku. The film was Baiklah, translated aku and menyukaimu. narrated by M Media. Aku menyukaimu. Baiklah. Lihat. Sudah kubilang kamu suka padaku. Dan kamu masih tidak mau mengakuinya. Kakak Kitian. Aku mengantuk. Bawa aku ke tempat tidur. Baiklah. Kau menekanku. Aku punya kebutuhan mendesak. Aku harus pergi ke kamar kecil. Bagaimana kalau begini? Setelah aku kembali, aku akan membawamu ke tempat tidur baik. Baiklah. Cepat pergi. Tunggu aku di sini. Baiklah, cepat-cepat. Bahaya sudah dekat, waktunya lari. Aku akhirnya akan mendapatkan Kakak Kitian. Itu tidak benar. Dia tidak kaburkan. Kakak Kitian. Siapa itu? Nona cantik. Wang Tianba, tuan muda keluarga Wang. Aku adalah tuan muda tertua dari keluarga Wang. Wang Tianba. Aku memintamu untuk pindah ke ruang pribadi dan memberiku kesempatan untuk menyampaikan permintaan maafku yang tulus atas perilakuku yang gegabah sebelumnya. Tidak perlu. Nora, apakah kamu menolak untuk memberiku uang sedikit pun muka? Minggir. Masih kuda betina yang berapi-api, tapi tuan muda ini kebetulan menyukai kuda betina yang berapi-api sepertimu. Bajingan. Kamu suka berteriak ya? Begitu kita sampai di tempat itu, aku tuan muda ini akan membiarkanmu berteriak sepuasnya. Bawa dia pergi, ya. Bajingan. Cepat lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Bajingan Kakak Kitian. Cepat selamatkan aku, Kakak Kitian. Berhenti. Lepaskan. Kakak Kitian. Di kota Jiangbei ini, aku tuan muda ini adalah dewa yang mengendalikan segalanya. Jangan sebut-sebut, orang tak dikenal dan tak berarti sepertimu. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang, aku tuan muda ini tidak akan takut padanya. Benarkah begitu? Aku ingin melihat bagaimana seekor semut bisa menutupi langit dengan satu tangan. Kakak Kitian. Aku tahu kamu tidak akan meninggalkanku. Jadi ini adalah Kitian yang dia bicarakan. Apakah namaku? Sesuatu yang bisa diucapkan oleh anjing sepertimu. Tangan kotor mana yang menyentuh Ruosul? Patahkan sendiri. Bocah, kamu berani di depan tuan muda ini bersikap begitu lancang, menyuruhku mematahkan lenganku sendiri. Apakah kamu pantas? Apakah kamu tahu siapa tuan muda ini? Tidak peduli siapa dirimu. Hasilnya sama saja. Ayo beritahu dia, siapa tuan muda ini? Bocah, berdiri tegak dan dengarkan baik-baik. Tuan muda Wang kami.
adalah orang dari kota Jiangbei, salah satu dari 4 keluarga besar, tuan muda tertua dari keluarga Wang, Wang Tianba. Aku sudah lama mendengar nama besarmu. Jadi kau adalah tuan muda tak berguna itu di legenda keluarga Wang. Aku baru saja mengampuni nyawa keluarga Wangmu kemarin. Sepertinya kau masih berpikir hidupmu terlalu panjang. Kamu yang tidak tahu mana hidup mana mati, beraninya kamu berbicara kepada tuan muda Wang ini. Cepat serahkan wanitamu. Mungkin tuan muda Wang mungkin masih mengampuni nyawa anjingmu. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Bagaimana caramu berbicara? Apa maksudmu serahkan wanitanya? Aku tuan muda ini adalah pria yang sudah menikah. Jangan bertingkah seperti bandit. Ya. Nona Ruosui, benarkan? Nona Ruosui, lihatlah bocah di sampingmu ini. Jika kamu menjumlahkan semua yang dia miliki, apakah dia bahkan punya 200 yuan? Sekarang lihatlah tuan muda ini, menjumlahkan segalanya dari dalam hingga luar. Paling tidak nilainya pasti lebih dari 10 juta yuan. Wanita cantik sepertimu, mengikuti orang miskin sepertinya, sungguh terlalu dirugikan. Kenapa kamu tidak kembali dan menjadi nyonya kecilku? Aku bisa mempertimbangkan mengampuni nyawa anjingnya. Selain itu, aku akan memberimu kemuliaan dan kekayaan tak terbatas. Kakak Itian, apakah ada yang salah dengan kepala orang ini? Seluruh tubuhnya hanya bernilai 10 juta, berani meniru dan menyuap demi menjatuhkan. Pakaiannya bahkan tidak sebagus pengasuh keluargaku. Katakan Mona, apa statusmu? Apa statusnya? Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan denganmu? Sepertinya memang begitu. Anak muda zaman sekarang ini, mereka benar-benar telak. Kisah sukses kekayaan cukup diracuni oleh yang di internet itu. Lihat saku mereka jelas lebih kosong daripada wajah mereka. Namun mereka masih berpikir bahwa aset bernilai puluhan juta mudah didapatkan. Ayo biarkan mereka lihat apa artinya menjadi kaya. Apakah kamu melihat itu? 49. Emas 49. Ketika tuan muda ini keluar, tidak nyaman membawa uang tunai. Jadi aku lebih suka membawa emas. Apa yang benar-benar dianggap kaya? Beginilah orang kaya itu. Hanya uang sekecil ini. Dan kamu berani mengeluarkannya dan pamer. Kamu benar-benar tidak punya malu. Tuan muda ini hari ini akan membiarkanmu memiliki uang ini untuk menyelamatkanmu dari lautan pahit khayalan. Ruosu. Dia menggunakan sejumlah kecil uang ini untuk menghinamu. Apakah kamu mencoba menyuap pengemis? Aku hanya menyukai yang seperti ini. Wanita dengan nafsu. Seluruh kotak ini semuanya milikmu. Ikutlah denganku. Kakak itu terlalu sedikit. Caraku mendekati gadis tidak pernah yang lain. Aku hanya suka menghantam mereka dengan uang. Kartu tak terbatas ini, kau bisa menggeseknya sesukamu. Kakak Itian, aku benar-benar tidak tahan lagi. Dia sangat lucu. Silakan tertawa. Kau biasanya tinggal di rumah sepanjang hari, di mana kau akan mendapat kesempatan untuk melihat pemandangan semegah itu. Benar, aku bahkan tidak tahu ada orang sebodoh ini di dunia. Dia benar-benar tidak bisa membedakan bahwa kami sedang mempermainkannya. Dia masih berbicara tentang menggesek kartu dengan bebas di sana. Kalian sedang mempermainkanku. Apakah habisan uang? Tidak ada uang tersisa. Kalau begitu berhentilah membuang waktu. Putuskan lenganmu sendiri. Baiklah. Kau lihat itu. 2 orang di belakangku. Naga jongkok dan Phoenix muda. Kau ingin aku memotong lenganku sendiri. Kau tidak pantas pergi. Patahkan semua anggota tubuhnya untukku. Buat dia berlutut di tanah seperti anjing. Dan meratap untukku pergi. Ya tuan muda. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Apakah kau akan melakukannya sendiri? Atau haruskah aku melakukannya secara pribadi? Jangan mendekat. Film was translated Sepertinya and kau ingin narrated aku by M melakukannya Media. secara pribadi. Berhenti. Biar ku beritahu sesuatu. Aku bukan hanya tuan muda keluarga Wang, tetapi juga menantu keluarga Li. Salah satu dari 4 keluarga besar Jiangbei. Lagi pula gedung ini adalah properti istriku. Kau berani menyentuhku di sini. Aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman yang layak. Jadi di belakangmu ada juga keluarga Li.
Aku benar-benar merasa tertekan untuk keluarga Li. Katakan padaku, jika kepala keluarga Li tahu tentang hal-hal bodoh yang telah kau lakukan ini, apakah dia mungkin akan mengulitimu hidup-hidup? Dasar gembel. Berhenti bersikap sombong di sini. Kau percaya atau tidak, bahwa hanya dengan satu panggilan telepon, aku akan memastikan kau tidak bisa keluar dari pintu ini. Kakak Kitian, pikirannya tampaknya benar-benar tidak stabil. Masih tidak mampu mengenali kenyataan bahkan sekarang. Ketika kamu memukulnya nanti, sama sekali jangan pukul kepalanya. Sayang sekali jika dia sampai cacat otak. Baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Berhenti. Kami mengundang Tuan Muda Istana Naga Langit untuk mewarisi posisi ketua istana. Itu Kitian. Ternyata itu dia. Bagaimana mungkin itu dia? Kakak, bagaimana bisa ini? Mengapa dia duduk di sana? Mengapa dia? Bukankah dia Kitian? Bukankah itu aktris itu? Dia berakting lagi. Salam kepada ketua istana. Tidak. Jangan beri hormat. Hormat, cepat bangun. Kitian mungkin hanya orang bodoh. Bagaimana mungkin dia, Tuan Muda Istana Naga Langit? Kau keliru, cepat bangun. Benar sekali semuanya. Kitian bajingan ini hanyalah menantu yang dibesarkan oleh keluarga Sun kita selama 3 tahun penuh. Bagaimana mungkin dia menjadi seorang ketua istana? Bangun kalian semua, cepat bangun. Kamu sedang berakting. Itu akting, dia hanyalah seorang aktris. Itu akting, dia hanyalah seorang aktris. Kurang ajar, tampar mulutnya. Tidak, dengarkan aku. Kamu, Berhenti memukulnya. Kitian, apakah ini yang kau sebutkan sebelumnya? Tentang membuatku menyesalinya. Nah, apakah kau merasa bahwa adegan saat ini membuatmu merasa sombong dan puas, dan pantas kau dapatkan? Bahkan sekarang kamu masih begitu merasa benar sendiri. Apakah yang kukatakan salah? Karena kau adalah Tuan Muda Istana Naga Langit. Mengapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Jika kau mengatakannya lebih awal, apakah masalah akan memburuk sampai titik ini? Jika aku memberitahumu, apakah kamu akan percaya padaku? Kamu tidak akan percaya. Kamu hanya akan berpikir bahwa aku Kitian hanyalah orang bodoh, berbicara besar lagi, dan menghina kecerdasanmu. Bahkan jika kami tidak akan mempercayainya. Mengingat kekuatanmu. Hanya dengan mengangkat jari, kau bisa membuat kami percaya. Apakah kau perlu menyembunyikan identitasmu seperti ini, dan kemudian secara brutal mengungkapkannya di depanku? tepat sekali. Atau apakah kau hanya suka mempermainkan hati orang, dan pada dasarnya jahat? Kamu benar-benar harus dengan benar memeriksa dirimu sendiri. Jangan selalu menggunakan sudut pandang sempitmu untuk menilai orang lain. Kalau tidak orang yang akan memperlihatkan luka berdarah itu hanyalah kamu. Menantuku yang baik. Ibu salah paham padamu. Itu semua salah ibu. Seperti kata pepatah. Bagaimana sendok tidak menyentuh tepi panci? Bagaimana gigi tidak menggigit lidah? Bagaimanapun juga kita adalah keluarga. Sedikit pertengkaran dan keributan adalah hal yang sangat normal. Kakak ipar. Kakak iparku yang baik. Aku tidak. Lihat ini. Seperti kata pepatah. Aib keluarga tidak boleh diumbar di depan umum. Masalah keluarga kita sendiri. Jangan biarkan orang luar ini menertawakan kita. Jadi kakak ipar cepat turun. Hari ini, adik iparmu akan menjamu. Aku mengundangmu kakak ipar untuk pergi makan enak. Cepat datang, kakak ipar. Ipar yang baik. Menantu yang baik. Apakah kamu pantas? Jika aku bukan Tuan Muda Istana Naga Film Langit, was translated apakah kamu masih and akan seperti ini narrated sekarang by M. Media. terhadapku? Aku takut aku sudah lama mati di tanganmu. Apakah kamu masih akan seperti ini sekarang? Menantu yang baik, ipar yang baik. Apakah kamu memenuhi syarat? Kami tidak memenuhi syarat. Tetapi bagimu untuk menipu kami seperti ini, bukankah itu salah? Salah.
Kemarin di konferensi aliansi pedagang, aku sudah memberitahumu. Aku secara khusus mengaturnya untukmu. Tapi bagaimana denganmu? Namun kamu mengatakan aku mendapatkannya dari bawah rok Rasul. Kamu menganggapnya menjijikkan. Kamu tidak peduli dengan posisi sebagai ketua aliansi pedagang. Aku secara khusus mengaturnya untukmu. Itu justru untuk meningkatkan statusmu. Tapi bagaimana denganmu? Kamu mencemuhnya. Kamu menutup telinga. Katakan padaku, ini salah siapa? Aku tapi. Bahkan jika semua ini dilakukan untukku, itu tetap tidak menyembunyikan fakta bahwa kau menipuku. Sun Wanqing, apakah kamu masih begitu keras kepala tersesat? Aku Qitian, adalah penerus ketua Istana Naga Langit. Ayahku sangat menantang kita bersama, karena kamu hanyalah wanita biasa. Tapi bagaimana denganku? Aku bersedia melepaskan segalanya, melepaskan posisi ketua istana, posisi Istana Naga Langit. Karena aku hanya ingin bersamamu. Pertama kali, aku melihatmu. Aku jatuh cinta padamu. Tapi bagaimana denganmu? Kamu menghancurkan segalanya. Aku. Lepaskan gadis itu. Kakak, Orang hari itu adalah kau. Kita tamat. Kita tamat. Kali ini keluarga Son kita benar-benar dan sepenuhnya tamat. bagaimana aku bisa sebodoh ini? Bagaimana aku bisa sebodoh ini? Jadi ternyata semua ini dilakukan untukku. Aku memandangmu seperti itu sebelumnya. Aku benar-benar wanita yang paling bodoh di dunia. Selesai. Kami cukup bodoh saat itu untuk tetap berharap. Selesai keluarga Xiangku tamat. Aku. Keluarga Xiaoku hancur. Sekarang kamu tahu cara menyesalinya kan? Sudah terlambat. Aku sekarang dalam kapasitas sebagai Ketua Istana Naga Langit. Menjatuhkan hukuman kepada kalian semua. Cepat pergi Kak, cepat pergi. Siapa yang begitu lancang? Berani menggunakan gelar Istana Naga Langit, Ketua Istana untuk bertindak lancang di sini. Ketua Agung, kenapa Anda di sini? King Hei, begitukah caramu seharusnya berbicara kepada tetua ini? Apa yang harus dikatakan? Qing Hei menyapa Tetua Agung. Qitian. Apa yang kamu miliki? Di kota Jiangbei. Untuk mendambakan posisi ketua istana. Paman Chen, apa maksud dari semua ini? Apa yang sedang aku lakukan? Kamu yang masih bau kencur, bocah yang tidak berpengalaman, berani duduk di Istana Naga Langit, di posisi ketua istana. Apakah Dewan Tetua setuju? Apakah aku Tetua Agung Istana Naga Langit? Chen Baiche, apakah aku setuju? Kenaikanku menjadi Ketua Istana Naga Langit secara pribadi diinstruksikan kepadamu oleh ayahku. Aku membenci. Ketua Istana Lama tidak pernah memberikan instruksi seperti itu. Kehendakku kehendak Chen Baichen. Adalah kehendak Dewan Tetua. Ini adalah wibawaku. Otoritas atau kekuasaanku. Hanya berdasarkan dirimu dan si King He kecil ini. Kamu berani mendambakan posisi ketua istana. Cepat lepas jubah naga itu. Serahkan tongkat kebesaran. Dan turun ke sini untuk menghadapi kematianmu. Ketua Agung, suksesi Tua Naga Muda diperintahkan secara pribadi oleh Ketua Istana Lama. Itu sah dan pantas. Tindakan Anda saat ini, bukankah itu melampaui batas? Kelancangan, kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Anda, King Hei, mundurlah. Tetua Agung, menilai dari niatmu. Kamu datang dengan niat buruk. Ketua Istana Lama belum mati. Mengapa kamu begitu terburu-buru? Selama 3 tahun terakhir, kemampuanmu memutarbalikkan benar dan salah tentu saja telah berkembang.
Mari kita bicara terus terang. Apakah kamu mungkin mengincar posisi ketua Istana Naga Langit? Aku The tidak film pernah was berpikir seseorang translated di and ambang kematian narrated by M. masih akan Media. mencoba menimpakan kejahatan. Mengudeta kekuasaan milik orang tua ini, mimpi kosong. Posisi ketua Istana Naga Langit membutuhkan seseorang yang memegang otoritas di seluruh negeri dan memiliki kebajikan untuk mendidik dunia. Barulah seseorang memenuhi syarat untuk naik. Lupakan tentang orang-orang di dunia. Tanya saja mereka yang hadir di sini. Siapa di antara mereka yang setuju? Saya tidak setuju. Saya juga tidak setuju. Bajingan seperti Kitiam, tidak seorang penjahat. Pada dasarnya tidak layak untuk menduduki posisi ketua istana. Saya. Keluarga Sun kami juga tidak setuju. Biar saya beritahu, Tetua Agung Kitiam, bocah kecil ini, kualifikasi apa yang dia miliki untuk naik ke puncak yang memenuhi syarat untuk duduk di sana? Tentu saja harus seseorang seperti Anda, sangat dihormati dan berbudi luhur. Seseorang yang memiliki kebajikan dan keterampilan. Barulah mereka bisa duduk. Ibu, biar saya beritahu, kesempatan bagi keluarga Sun kita untuk bangkit telah tiba. Cepat bicara, cepat bicara. Ya, Ketua Agung, Kitian si tak tahu terima kasih ini. Keluarga Sun kami membesarkannya selama 3 tahun penuh. Jika dia tidak tahu berterima kasih, itu tidak masalah. Tetapi dia bahkan memukul ibu mertuanya. Dan meninggalkan istri yang menyelamatkannya. Istrinya yang telah lama menderita. Sampah seperti dia. Dia tidak pantas menjadi ketua Istana Naga Langit. Apa hal seperti itu terjadi? Benar, Tetua Agung. Pertama dia memukul saya dan ibu saya. Dia bahkan ingin memukul saudara perempuan saya. Saudara perempuan saya dia adalah istri sahnya. Dia tega melakukan itu. Sampah seperti dia. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Pantas dicincang menjadi 10.000 keping. Dia pada dasarnya tidak layak. Apa yang kau katakan, adik kecil? Tetua, ini semua salahku. Itu semua karena aku tidak mempercayainya. Aku mencurigainya. Semua masalah ini adalah ulah kita sendiri. Kita tidak bisa menyalahkannya. Apa yang kamu katakan, Kak? Tetua Agung itu dia. Saya bisa bersaksi. Saya juga bisa bersaksi. Semua yang dikatakan Nyonya itu benar. Kita semua bisa bersaksi. Tetua Agung. Kalian, Kamu mencari mati. Kakak Kitian. Tuan muda, Kitian sudah tamat. Kitian sudah tamat. Kitian. Yang kuberikan padamu untuk diminum adalah air pemutus jiwa. Itu kebetulan menetralkan hunyuan trukimu. Kamu tercela. Waktumu untuk mati telah tiba. 4 dewa perang agung, dengarkan perintahku hadir. Bunuh pasangan keji ini. Pengkhianat Istana Naga Langit. Ya. Aku. Tuan muda, Kamu diracun. Bagaimana kamu masih bisa sekuat ini? Orang tua. Ki sejati hujan warisan keluargaku. Semakin kuat di setiap generasi. Racunmu yang sedikit itu tidak bisa meracuniku hingga kalah. Karena memang begitu. Maka jangan salahkan tetua ini karena bersikap kejam. Tetua Agung Istana Naga Langit ada di sini. 4 roh pahlawan agung. Dengarkan dekretku. transmigrasi Roh Kudus. Saya belum kembali selama bertahun-tahun. Saya tidak menyangka urusan internal Istana Naga Langit menjadi begitu dramatis. Perubahan besar seperti itu di Istana Naga Langit ternyata disebabkan olehmu, pencuri kecil. Tetua Agung lama tidak bertemu. Pencuri kecil, jangan pernah berpikir untuk menyakiti Tetua Agung. Roh suci Istana Naga Langit. Kau orang tua bau. Roh suci Istana Naga Langit. Awalnya dimaksudkan untuk digunakan saat melawan kaum barbar. Namun kamu justru menggunakannya untuk keuntunganmu sendiri. Tidakkah kamu takut akan pembalasan ilahi? Saya adalah langit. Naga azur burung vermilion. Kura-kura hitam harimau putih, dengarkan perintahku. Eksekusi Ketiam. Tunggu.
roh-roh suci Istana Naga Langit. Kamu awalnya dimaksudkan untuk generasi. Untuk melindungi Istana Naga Langitku. Namun kini kau berniat membantu yang jahat. Dan menolong pengkhianat ini. Omong kosong. Kau bocah muda. Bagaimana mungkin kau menjadi ketua Istana Naga Langit? Anak ini diracun. Berhenti membuang kata-kata padanya. Bunuh dia. Kau tidak mau mendengarkan alasan. Kalau begitu mari bertarung. Sombong sarang. Tongkat penghubung. Leluhur Istana Naga Langit. Mohon berikan aku kekuatan ilahi. Tak terkalahkan. Tuan Muda. Tidak mungkin. Aku tidak akan kalah. Kau bajingan tua. Masih menentang bahkan di ambang kematian. Kau seharusnya mempertimbangkan dengan serius nasibmu. Kitian, kau melukai roh suci penjaga nasionalku. Tidak akan lama lagi, sebelum semua orang mengkhianati dan meninggalkanmu. Dan kau akan dicincang menjadi 10.000 keping. Orang sering berkata, kata-kata orang yang sekarat itu baik. Aku tidak menyangka bahwa bahkan saat menghadapi kematian, kau masih tidak mengakui kebenaran. King Hei, Bawahan itu ada di sini. tangkap bajingan tua ini. Dan lemparkan dia ke penjara penakluk naga. Hukum dia sesuai dengan kejahatannya. Beritahu seluruh aula. Sebagai peringatan bagi yang lain. Bawa dia pergi. Aku akan menunggumu di neraka. Aku menunggumu. Penjara penakluk naga Istana Naga Langit. Itu adalah penjara yang paling brutal di seluruh dunia. Sudah berakhir. The film was translated Ketua Agung and juga tamat. narrated by M. Media. Ketua Istana Naga Langit hadir. Segera tunduk. Beri hormat kepada Ketua Istana Naga Langit. Kalian semua boleh bangkit. Terima kasih Ketua Istana. Tidak perlu berterima kasih kepada ketua aula ini. Perhitungan dimulai sekarang. Tolong ampuni hidupku, Tuan. Ampuni hidupku. Keluarga selku bersedia menyerahkan semua aset kami. Kami hanya memohon Tuan untuk mengampuni hamba yang rendah ini. Dan nyawa seluruh keluarga kami. Keluarga Xiao saya bersedia menyerahkan semua properti keluarga kami. Ampuni hidup kami, Tuan. Mohon ampuni hidup kami, Tuan. Keluar. Apakah kau masih memiliki sisa harta keluarga? Tuan. King Hei. Bawahan Anda ada di sini. 4 keluarga besar Jianbei. Keluarga Sang Wang Li dan Shao. Semuanya harus dilemparkan ke penjara penakluk naga. Tidak akan pernah dibebaskan seumur hidup mereka. Bawa mereka pergi. Tuan. Mohon ampuni hidup kami, Tuan. Mohon ampuni hidup kami, Tuan. Kitian. Tidak tunggu, Ibu. Dia seharusnya dipanggil Ketua Istana. Benar-benar, Tuan Ketua Istana. Wan King kami dan Anda telah menjadi suami istri selama 3 tahun. Demi pernikahan Anda. Sebenarnya, gigi dan lidah. Bagaimana mungkin mereka tidak bertengkar? Memiliki konflik kecil dalam keluarga. Sangat normal. Mempertimbangkan hal ini, Anda tidak bisa menempatkan kami, seluruh keluarga ke dalam penjara. Tidak, itu benar. Kakak ipar, seperti kata pepatah umum. Kita adalah keluarga. Dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki perselisihan. Ini sangat normal. Kamu. Orang besar mengabaikan kesalahan orang kecil. Jika kamu masih merasa bahwa kamu belum melampiaskan amarahmu, saya Sun Xin ada di sini. Saya akan berlutut di hadapanmu. Bahkan selama 3 hari 3 malam. Kakak ipar yang baik. Berhenti. Aku mantan iparmu. Tidak tahan dengan ini. Kau Tuan Buddha Sun yang berlutut. Tidak. Kitian. Aku tahu, keluarga Sunku telah berbuat salah padamu.
Tapi tolong pertimbangkan hubungan kita selama 3 tahun. Lepaskan ibu dan adik laki-lakuku. Semua kemarahanmu. Aku Sun Wan King akan menanggungnya sendiri. Sun Wan King bahkan sampai sekarang. Apakah kau masih melihat Kuki Tian di hatimu sebagai semacam orang picik dan pendendam? Lupakan saja. Nasib kita sudah tersegel. Mengapa harus berkata lebih banyak? Mulai sekarang, kalian harus menjaga diri kalian sendiri. Kakak Itian, kamu diracun? Apakah kamu baik-baik saja? Itu hal kecil. Kakak Itian, di sini terlalu membosankan. Ayo kita pergi berbelanja. Baiklah. Aku sudah berada di Jianbei selama 3 tahun. Dan belum sempat melihat-lihat dengan benar. Pergi. Dengan hormat mengantar ketua istana. Mari kita pergi. Mari kita pergi. Turun ke sini. Pergi. Siapa itu? Saya takut. Jangan sentuh saya. Kau dengar kau punya nyali. Tak kusangka kau tak punya otak. Otak apa? Wanita tua ini punya banyak otak. Berhenti bicara. Siapa orang tua ini? Siapa? Akulah yang menyelamatkanmu. Ketua Agung Istana Naga Langit. Chen Baichen. Ketua Agung apa? Bukankah kau juga dikurung? Tepat sekali. Penjara naga itu dibangun olehku. Masih bisakah itu menjebakku? Tetua ini menyelamatkanmu. Aku hanya meminta satu hal. Pergi dan tangkap mantan istri Kitian. Dan Bai Rosway yang berada di sisinya. Bawa keduanya kepadaku. Setelah kau berhasil, aku akan memberimu keluarga bangsawan tertinggi yang berdiri tegak di dunia. Apel, menangkap wanita Kitian, mustahil. Benar-benar mustahil. Kau takut? Bukankah kau selalu ingin balas dendam? Meskipun Kitian tangguh, kelemahannya adalah hati yang lembut. Wanita Kitian, jika mereka semua ditangkap di sini, apapun yang kita ingin dia lakukan, dia akan melakukannya. Aku tetap tidak berani. Saya tidak berani. Ini adalah satu-satunya kesempatanmu. Jika Kitian mengamankan posisinya sebagai ketua Istana Naga Langit, kedua keluargamu pasti akan menderita. Gua kita tidak mampu menyinggung mereka. Kita akan mati bagaimanapun juga. Suami, saya akan mendengarkan Anda. Apa yang Anda katakan harus kita lakukan. Saya akan melakukan persis seperti itu. Bagus. Pemuda ini bisa diajari. Hubungan kita sudah berakhir. Mengapa bicara lebih banyak? Sun Wan King. Siapa kau? Aku adalah teman Kitian. Masuk ke mobil, aku akan menjelaskan detailnya padamu. Lupakan saja, aku tidak mengenalmu dengan baik. The film was translated and narrated by M Media. Kakak Itian, kamu benar-benar luar biasa. Aku sangat menyukaimu. Ki sejati primordialku. Awalnya itu ditujukan untuk Wan King. Bukan itu maksudku. Gadis bodoh. Aku milikmu sekarang. Dan aku akan menjadi milikmu di masa depan juga. Ketua istana, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. King He,
Apakah kamu punya kepekaan waktu? Tidakkah kamu lihat kakak Kitian dan aku sedang sibuk bermesraan? Nona Bai, masalah ini benar-benar sangat mendesak. King He bicara. Bawahan ini tidak kompeten. Chen Baicheng melarikan diri. Apa? Kau sekarang adalah bawahan terpercaya ketua aula ini. Bagaimana kesalahan seperti itu bisa terjadi? Sudahlah, kita akan menangkapnya lagi. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Ketua Istana. Apa yang dikhawatirkan bawahan itu? Bukanlah apakah Chen Baicheng melarikan diri, tetapi bahwa dia mungkin mengambil tindakan nekat yang akan merugikan Anda. King He, pantas saja kakak Kitian memanggilmu bodoh. Kamu benar-benar bodoh. Orang tua itu hampir tidak bisa menyembunyikan dirinya tepat waktu. Beraninya dia muncul, tapi saya selalu merasa ada yang tidak beres. Tidak masalah. Jika dia muncul lagi, aku akan menamparnya sampai mati. Kitian, lihat siapa ini. Kemarilah. Bagaimana dengan ini? Kitian, kau bocah. Bagaimana menurutmu pemandangan ini? Chen Baicheng, kau anjing tua. Aku memberimu waktu setengah jam. Cepatlah sendirian, Kak. Gudang tua di pinggiran kota. Kau. Chen Baicheng. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Ketua Istana Anda sama sekali tidak boleh pergi. Chen Baicheng tahu persis bahwa Anda sangat menghargai hubungan dan bahwa Anda tidak akan pernah melibatkan orang yang tidak bersalah. Karena dendam pribadi Anda, itulah mengapa dia berani menculik Sun Wanqing untuk memancing Anda ke dalam jebakan. Kakak Kitian, aku tidak cemburu karena wanita ini menghentikanmu. Tapi King He benar, orang tua itu pasti sudah memasang jebakan yang tak terhindarkan. Hanya menunggu untuk berurusan denganmu. Rusuh. Masalah ini dimulai karena aku. Terlepas dari apakah Wanqing dan aku masih memiliki perasaan lama, aku harus pergi dan menyelamatkannya. King He. Bawahan itu ada di sini. Siapkan mobil. Aku harus sampai ke gudang secepat mungkin. Kakak Kitian, kau kembali. Kau jalan kecil. Kita bertemu lagi. Apel, kita bertemu lagi. Bicaralah. Chen Baicheng, aku sarankan kau tidak membuang-buang usahamu. Tidak mungkin bagi Kitian untuk datang dan menyelamatkanku. Aku benar-benar tidak tahu. 3 tahun ini kau habiskan bersamanya. Apa yang kau lakukan? Bahkan jika kau menyakitinya. Ditambah dengan 3 tahun ini, kebersamaan yang intim. Bahkan jika ini adalah sarang naga dan harimau, Kitian pasti akan datang. Aku tidak memahaminya. Dia seharusnya saat ini bersama Nona Bai itu. Menikmati dunia romantis berdua. Chen Baicheng. Aku sudah tiba. Bebaskan Wanqing. Sepertinya, aku lebih mengenalnya. Chen Baicheng. Orang yang kau cari adalah aku. Ini tidak ada hubungannya dengan Wanqing, bebaskan dia. Aku benar-benar tidak menyangka Ketua Istana Qi yang bermartabat bisa mengucapkan kata-kata sebodoh itu, melepaskannya. Lalu apa yang akan digunakan orang tua ini untuk mengancammu? Apakah kau pikir dengan cara ini, kau bisa membuatku menyerah tanpa perlawanan? Apakah ini masih belum cukup? Mungkin tidak cukup. Wang Tianba, aku memberimu kesempatan sekarang untuk menebus dosamu. Jika kau membebaskan Wanqing sekarang, hidupmu dan hidup seluruh keluargamu bisa diselamatkan. Jika tidak, aku akan memusnahkan seluruh klanmu. Kitian, benar-benar layak disebut tetua agung. Mengatakan kau adalah seorang idiot. Kenapa kau tidak membuka matamu dan melihat siapa sekarang yang mengendalikan siapa? Sekarang akulah yang memberimu kesempatan berlutut dan bersujud 3 kali dengan keras. Aku mungkin akan mempertimbangkan mematahkan anggota tubuhmu dan mengampuni nyawa anjingmu. Kalau tidak, aku tidak akan membunuhnya. Sepertinya kau benar-benar tidak ingin hidup. Apa yang bisa kau lakukan padaku?
Benarkah begitu? Kalau begitu mari kita lihat apakah kau cukup cepat. Ketua aula masih lebih cepat. Kitian kau bocah. Apakah kau menganggap orang tua ini sebagai angin lalu? Hanya berdasarkan kau benda tua. Kau pikir kau bisa menghentikanku? Aku tidak bisa menghentikanmu. Rusuh. Gendut, cepat lepaskan aku. Jangan bergerak. Lepaskan dia. Kakak Itian. Cepat lepaskan aku. Kalau tidak kakak Itian, pasti tidak akan mengampunimu. Kau jelek dan tidak punya otak. Di tangan siapa kau sekarang? Siapa yang tidak akan mengampuni siapa? The film was translated Kakak Itian, and narrated tolong by cepat M pergi. Media. Jangan khawatirkan aku. Chen Baichen kau anjing tua. Kitian, melihat gonggongan tak berdayumu saat ini benar-benar menyenangkan hati orang tua ini. Bagaimana dengan itu? Bisakah aku menghentikanmu sekarang? Baiklah, posisi ketua aula yang kau inginkan. Aku bisa memberikannya padamu. Tetapi aku harus memastikan bahwa kedua orang itu aman dan sehat. Sampah tak berguna ini. Kau masih berani menegosiasikan persyaratan dengan tetua agung kami. Kitian, kenapa kau tidak membuka dan melihat dengan baik siapa sekarang yang mengendalikan segalanya? Sekarang aku memberimu kesempatan. Berlututlah di hadapanku sekarang juga. Apa yang kau katakan? Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Sudah kubilang berikan padaku. Kau pikir kau ini siapa? Sayang, jika kau bergerak lagi, aku akan membunuhnya. Jangan bergerak. Kitian, kematianmu sudah dekat. Namun kau berani bersikap sombong. Benar-benar kurang ajar. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Apa yang kuinginkan? Aku ingin kau merasakan perasaan kehilangan. Jangan bergerak, Itian. Jika kau berani bergerak lagi, aku akan menguras darahnya. Jangan bergerak. Kitian, kau sekarang berada di tanganku. Seekor semut yang bisa dihancurkan sesuka hati. Bicaralah. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Apa yang kuinginkan? Orang tua ini tidak hanya ingin mendapatkan posisimu sebagai ketua istana, tapi juga ingin kau merasakan perasaan kehilangan di dunia fana. Kedua wanita ini. Pilih salah satu. Orang tua kau keji. Eji. Pemenang adalah raja yang kalah, adalah bandit. Selama aku bisa menang, orang tua ini akan melakukan apa saja. Ketika aku naik ke posisi ketua istana, siapa yang bisa berkata apa-apa? Dan siapa yang berani berkata apa-apa? Bagaimana menurutmu ketua istana? Ya, Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kau ketua istana Qi juga akan mengalami hari di mana kau menundukkan kepala ini. Namun, ini masih jauh dari cukup. Aku memberimu waktu 1 menit untuk membuat pilihanmu. Jika kau melebihi 1 detik, aku akan mematahkan salah satu lengannya. Sedangkan untuk Beirusue, itu sama saja. Setelah waktunya habis, aku akan membuka pintu air dan menguras darahnya. Mari kita lihat berapa lama dia bisa bertahan. Kakak Itian, kenapa kau tidak menyelamatkannya? Aku tahu. Jika kau tidak menyelamatkannya, kau akan menyesalinya seumur hidupmu. Kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku baik-baik saja. Bagaimanapun kau akan membalaskan dendamku. Jangan khawatirkan aku. Dasar rubah betina, berhenti berpura-pura di sini. Kau ingin menggunakan metode ini untuk mendapatkan simpati. Itu benar-benar menjijikkan. Beraninya kau berbicara seperti itu. Aku dengan baik hati menyarankan kakak Itian menyelamatkanmu. Namun kau masih mengutukku seperti ini. Apa kau tidak punya rasa malu? Aku tepat sasaran bukan? Wajahmu yang sekarang menjijikkan, penuh kemunafikan. Benar-benar membuat orang muak. Sun Wan King, kamu tidak diizinkan berbicara tentang Rosul seperti itu. Apa? Sekarang kau tahu cara melindunginya? Benarkah begitu? Aku telah menikahimu selama 3 tahun. Sementara kau di luar, dipelihara olehnya begitu lama. Aku bahkan tidak tahu siapa di antara kita berdua yang benar-benar keterlaluan. Ketika aku bersamamu, aku selalu mengabdi dengan sepenuh hati. Kau berbohong padaku selama 3 tahun. Apakah kau pikir aku masih akan mempercayai omong kosongmu? Selama 3 tahun kau makan dan tinggal atas biayaku.
Tepat setelah perceraian, kau dengan sombongnya secara terbuka, membawanya untuk pamer di depanku. Apakah kau tidak punya rasa malu lagi? Kau orang yang keji. Kakak Kitian dan aku tumbuh bersama, kekasih masa kecil. Kaulah yang mencurinya lebih dulu. Hak apa yang kau miliki untuk membicarakannya? Sungguh kekasih masa kecil yang hebat. Cerita romantis. Benar-benar menjijikkan. Sun Wanking. Kamu semakin lama semakin menjijikkan sekarang. Dan aku bahkan datang ke sini mati-matian untuk menyelamatkanmu. Kitian, berhentilah berpura-pura. Di permukaan, kamu datang untuk menyelamatkanku. Tapi kenyataannya, kamu tahu dia ditangkap lebih dulu. Kamu datang untuk menyelamatkannya. Kebetulan saja, aku juga dikurung di sini. Beraninya kamu masih bilang, kamu datang untuk menyelamatkanku. Sungguh menjijikkan. Kau wanita keji. Beraninya kau memfitnahku. Kakak Kitianku, aku akan membunuhmu. Jangan sentuh aku. Sungguh pertunjukan yang hebat. Sun Wanking, aku orang tua ini memberitahumu bahwa pemuda Kitian itu dan apa yang dikatakan Bai Rusu tidak mengandung satupun kebohongan. Jika kedua orang itu memiliki hubungan, tidak akan ada urusan untukmu. Semuanya disebabkan olehmu. Aku tidak menyangka kau benda tua. Benar-benar bisa mengatakan sesuatu yang adil. Kau terlalu memikirkannya. Aku hanya takut Kitian akan terpancing oleh kebodohannya dan memilih untuk menyelamatkanmu. Itu tidak akan menyenangkan. Mengucapkan omong kosong belaka. Kitian hanyalah seorang bajingan. Aku, Sun Wanking, tidak akan memaafkannya bahkan sebagai hantu. Pikirkan apapun yang kau mau. 1 menit sudah habis. Kitian, kalau begitu aku akan membunuhnya. Tunggu. Bagaimana kalau begini? Aku akan menggunakan chip di tanganku sebagai taruhan. Aku akan melemparkannya ke udara. Jika mendarat menghadap ke atas, aku memilih Rosu. Sebaliknya aku memilih Wanking. Serahkan pada takdir. Baiklah, mari kita mulai. Aku akan mencincangmu sampai mati. Rosu. Kakak Kitian. Kakak Kitian. Kau membuatku takut setengah mati. Aku pikir, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Baiklah. Jangan khawatir. Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. The film was translated and narrated by M Media. Wanking, kamu baik-baik saja. Kakak Kitian, wanita keji tadi, memarahi kamu seperti itu. Kenapa kau masih menyelamatkannya? Wanking sengaja bekerja sama denganku. Membantuku mengulur waktu. Apa kau mengatakan barusan? Dia memprovokasimu agar kau marah padanya dan meninggalkannya untuk menyelamatkanku. Kami punya sedikit perjanjian di antara kita. Kapanpun dia berbohong atau mengatakan sesuatu yang tidak dia maksudkan, dia akan cemberut. Apa yang dia katakan barusan adalah bohong. Itu hanya untuk mengendurkan kewaspadaan mereka. Kitian, aku minta maaf. Aku salah. Aku benar-benar tidak menyangka kau dan mantan istrimu memiliki chemistry yang begitu baik. Bagus, sangat bagus. Sekarang setelah kalian berdua melepaskan, ketika kau membuat pilihanmu lagi, hatimu akan semakin sakit. Apa maksudmu? Kakak Kitian, aku tiba-tiba teringat. Dalam perjalanan ke sini barusan, mereka tanpa sadar memberiku makan sesuatu. Apa? Wanking, bagaimana denganmu? Aku juga. Bajingan. Apa sebenarnya yang kamu berikan kepada mereka? Pil emas hitam yang sangat beracun. Hanya ada satu penawar. Apakah kau ingin tahu di mana itu?